sih variasi bahasa itu? Variasi bahasa itu, menurut Abdul Khair, variasi bahasa adalah keseragaman bahasa yang disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam yang dikarenakan oleh para penuturnya itu yang tidak homogen atau berbeda. Sedangkan variasi bahasa sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada variasi bahasa dari segi penutur. Variasi bahasa dari segi penutur ini juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada idiolek. Idiolek ini merupakan variasi bahasa yang bersifat perseorangan. Namun menurut konsep idiolek sendiri, jadi itu setiap orang pasti memiliki variasi bahasanya sendiri atau idioleknya masing-masing. Seperti contohnya mungkin dalam berkata memiliki alunan katanya yang berbeda seperti gua habis keliling cari kerjaan. Lalu yang kedua ada dialek. Dialek ini merupakan variasi bahasa dari sekelompok penutur yang jumlahnya relatif yang berbeda pada satu tempat, wilayah, atau area tertentu. Nah, dialek ini biasa yang kita sebut itu logat. Jadi, dari pengertian tadi, dialek merupakan variasi bahasa dalam satu tempat atau wilayah yang berbeda. Contohnya seperti di Jawa. HP Nenjong orang sudah hilang tapi tadi rusak. Rugi kayaknya malahan. Atau biasa juga ada di Sunda. Belilah dading mengoleh di dia karena lamun tengah dahar dading mengoleh maneh tegau jeung aing. Lalu yang ketiga ada kronolek. Kronolek atau dialek temporal merupakan variasi bahasa yang digunakan pada kelompok sosial pada masa tertentu. Jadi kalau kronolek ini variasi bahasa yang disebabkan pada masa tertentu atau pada waktu tertentu. Contohnya, tadinya kukira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya kukira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Lalu yang terakhir dari segi penutur itu ada sosiolek atau biasa disebut dialek sosial. Dialek sosial ini merupakan variasi bahasa yang berhubungan dengan status atau golongan para penuturnya. Jadi banyaknya variasi bahasa dari penutur yang kelompok tersendiri, contohnya dalam kelompok buruh, kelompok pedagang, kelompok pelajar, itu memiliki variasi bahasanya sendiri. Yang kedua, ada variasi bahasa dari segi pemakaian. Variasi bahasa dari segi pemakaian ini merupakan variasi bahasa yang berhubungan berdasarkan penggunanya atau pemakaiannya. Atau biasanya disebut fungsiolek. Contohnya seperti saat fungsinya itu untuk pembelajaran, biasanya variasi bahasa yang digunakan yaitu variasi bahasa menggunakan bahasa baku. Tetapi saat fungsinya suatu bahasa digunakan untuk berbicara sehari-hari, biasanya digunakan bahasa yang santai. Setelah dua tadi variasi bahasa berdasarkan penutur, variasi bahasa berdasarkan pemakaiannya. Yang ketiga ada lagi variasi bahasa dari segi keformalannya. Variasi bahasa dari segi keformalan itu dibagi menjadi 4. Adanya ragam beku. Ragam beku itu merupakan bahasa yang paling formal atau paling tingkat atas, paling formal. Ini merupakan tingkat pertama dari keformalan, di mana biasanya ragam beku ini digunakan pada situasi-situasi khidmat seperti upacara resmi, upacara kenegaraan, atau surat-surat keputusan seperti pada naskah-naskah perjanjian atau mungkin undang-undang dasar. Atau yang kedua ada ragam resmi atau formal. Ini di bawah ragam beku tadi. Masih masuk formal, tapi ini formal lebih di bawah sama ragam beku tadi. Ini urutan keduanya. Ragam resmi ini variasi bahasa biasanya digunakan dalam berpidato, rapat dinas, dalam surat menyurat dinas, dalam ceramah keagamaan, dan biasa digunakan juga pada buku-buku pelajaran, seperti itu. Pola dan kaidah ragam resmi sendiri itu sudah ditentukan secara mantap sebagai suatu standar.
Jadi keformalan juga memiliki standarnya ya. Yang ketiga, ada ragam usaha. Ragam usaha ini merupakan variasi bahasa yang lazim digunakan dalam pembicaraan seperti berdasarkan situasinya atau tempat pembicaraannya. Seperti contohnya, ragam usaha ini dia urutannya di bawah ragam resmi atau formal yang biasanya kita sebut mungkin semi formal yang biasa digunakan di sekolah atau pada rapat-rapat biasa, rapat OSIS mungkin, rapat BEM, atau pembicaraan yang berpotensi kepada hasil atau produksi seperti dalam usaha, rapat usaha. Lalu yang keempat itu ada ragam santai atau kasual. Dalam ragam santai ini sudah pasti variasi bahasanya itu tidak formal. Ragam santai ini merupakan variasi bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi, karena dari variasinya saja sudah tidak formal. Contohnya mungkin dalam berbicara dalam keluarga, teman yang sudah akrab. Lalu yang di bawah ragam santai lagi ada namanya ragam akrab atau ragam intim. Nah, ragam akrab ini lebih kepada bahasa yang tidak formal, lebih kepada bahasa yang lebih santai lagi, yang biasanya digunakan oleh para penutur yang hubungannya sudah sangat akrab, seperti tadi mungkin antara anggota keluarga yang dimana memiliki bahasa sendiri, contohnya bahasa ibu kepada anaknya itu merupakan ragam akrab, bahasa suami kepada istrinya ataupun sebaliknya. Jadi kita sudah membahas variasi bahasa dari segi penutur, segi pemakaian, segi keformalan, dan yang terakhir ada variasi bahasa dari segi sarana atau jalur yang digunakan. Dalam variasi bahasa ini biasa disebut merupakan ragam lisan dan ragam tulisan. Jadi dilihat dari sarananya, sarana bahasa itu digunakan dalam lisan ataupun tulisan. Contohnya dalam tulisan mungkin saling surat menyurat, sedangkan ragam lisan sendiri merupakan berbicara atau bertutur, contohnya dalam menggunakan telepon atau berbicara langsung. Mungkin segitu saja penjelasan variasi bahasa yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Di sini aku ingin menjelaskan tentang jenis bahasa. Jenis bahasa ini berdasarkan sosiologis. Yang pertama itu ada kestandarisasi atau pembakuan. Apa sih itu penjelasannya? Yaitu adanya kodifikasi dan penerimaan terhadap sebuah bahasa oleh masyarakat pemakai itu akan seperangkat kaidah atau norma yang menentukan pemakaian bahasa yang benar. Dan yang kedua, ini ada otonomi atau keotonomian, yaitu sistem linguistik itu disebut keotonomian kalau sistem linguistik itu memiliki kemandirian sistem yang tidak berkaitan dengan bahasa lain. Dan yang ketiga ada faktor historisitas atau kesejarahan, yaitu adalah sebuah sistem linguistik dianggap mempunyai historisitas lalu diketahui atau dipercaya sebagai hasil perkembangan yang mempunyai normal pada masa yang lalu. Dan yang keempat ini ada faktor vitalitas atau keterpakaian. Apa itu? Pemakaian sistem linguistik oleh satu masyarakat penutur asli yang tidak terisolasi. Dan di sini aku menjelasin jenis bahasa yang kedua, yaitu berdasarkan sikap politik. Yang pertama ini ada berdasarkan sikap politik atau sosial politik yang dapat dibedakan adanya bahasa nasional, bahasa negeri, bahasa negara, atau bahasa persatuan. Perbedaan ini dikatakan berdasarkan sikap sosial politik karena sangat erat kaitannya dengan kepentingan kebangsaan. Dan yang kedua, ada bahasa negara adalah sebuah sistem linguistik yang secara resmi dalam Undang-Undang Dasar sebuah negara ditetapkan sebagai sebuah alat komunikasi resmi kewarganegaraan. Dan yang ketiga, yang ada bahasa resmi. Apa itu? Adalah sebuah sistem linguistik yang ditetapkan untuk digunakan dalam sebuah pertemuan seperti seminar, konferensi, rapat, dan lain sebagainya. Sini mau jelasin
Jenis bahasa yang ketiga itu berdasarkan perolehan. Yang pertama ini, bahasa pertama diperoleh saat pertama kali dikenalkan bahasa. Bahasa pertama ini biasa disebut dengan bahasa ibu. Contohnya yaitu bahasa daerah. Seperti apa sih? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa Padang, atau bahasa yang lainnya. Dan bahasa kedua, yang kedua yaitu bahasa kedua. Biasanya diperoleh kedua setelah bahasa pertama atau bahasa ibu, yaitu yang biasanya masih ke dalam bahasa kedua, yaitu bahasa negara atau asal negara yang kita tinggali, seperti di DKI Jakarta ini. Dan yang ketiga ini ada bahasa asing, merupakan bahasa yang diperoleh ketiga setelah bahasa kedua dan bahasa pertama, yang biasanya kita ingin pelajari dan ketahui. Contohnya seperti sekarang yang sedang kita pelajari saat ini, seperti bahasa asing dalam jenis bahasa berdasarkan perolehan ini. Dan yang terakhir ada language Branca. Language Branca adalah sistem linguistik yang digunakan sebagai alat komunikasi sementara oleh para partisipan yang mempunyai bahasa ibu yang berbeda-beda. Dasar pemilihan language Branca adalah keterpahaman atau kesaling pengertian dari para partisipan yang menggunakannya. Maka bahasa apapun, baik sebuah language, dapat menjadi language Branca itu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.